Malam itu, Feby bermimpi buruk yang terasa begitu nyata. Ia didatangi sesosok pocong berwajah gosong di jendela. Nis, gue semalam mimpi serem banget deh. Di jendela kamar gue ada pocong gede banget ngintipin gue. Nisa agak kaget nih dengernya sambil dia nimpalin. Sorry Feb, gosong gak mukanya? Panggilannya Ibu. Sebelum kedatangan Feby dan Nina, Ibu sudah merasakan kedatangan mereka. Mbak Nina, ternyata kamu tidak hanya diincar satu, tetapi 3 orang. Tidur adalah proses charge dan istirahat manusia. Para ruh sedang reuni di alamnya. Beberapa bermimpi, beberapa tidak. Mimpinya pun ada yang baik, buruk, dan kadang mengandung pesan. Malam itu, udara begitu dingin. Tapi, tubuhnya justru dibanjiri keringat. Di balik mimpinya, sesosok pocong berwajah gosong, berdiri kaku. Juga ada wewe gombel bungkuk dan siluman ular putih memakai mahkota. Kenapa mereka hadir? Adakah pesan yang dibawa? Atau teror yang disengaja? Let's open the locker and turn down the lights. Benar ya, manusia itu dikumpulkan oleh getaran dan energi. Kita hidup di bumi terkoneksi dengan manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Tapi gimana kalau terhubungnya ke energi gelap? Ya, kejadian yang gak pernah gue pikirin bakal terjadi sama diri gue. Dan terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu, gue emang lagi putus asa banget nih. Semuanya terasa gak ada harapan. Pikiran gue pun isinya negatif semua. Ngeliat apapun, ngelakuin apapun itu rasanya kayak flat banget. Gua sampai nggak bisa yang namanya ngerasain emosi sedih, senang, lucu, bahkan marah. Dan gua sadar ternyata disinilah titik terbahaya dalam kehidupan manusia. Energi desperate gua sampai mengundang sesosok iblis datang ke dalam mimpi gua, menawarkan kekayaan dan kebahagiaan keduniawian. Nah, salah satu tab Nimes ternyata ada yang berbagi cerita yang sedikit bagian ceritanya sama nih kayak gue. Namanya Kanisa. Kanisa ini udah sering banget nih mimpin sesuatu yang membawa pesan-pesan buat orang-orang nih gengs. Dia juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Sebenarnya dia sendiri agak pusing karena kesannya kebawa-bawa masalah orang. Kasian juga ya. Padahal dia nggak minta sama sekali nih. Mimpi-mimpi itu yang datang sendiri. By the way, thanks banget nih buat Kanisa yang udah berbagi cerita horornya di sini. Dan thanks banget juga udah buat supportnya. Bermula dari sepasang kekasih yang bernama Nina dan Bara. Mereka nih sama-sama datang dari keluarga yang terhormat dan kaya raya nih. Hubungan mereka ini udah berjalan cukup lama, namun sayangnya harus kandas karena terhalang restu orang tua. Keluarga Bara sebenarnya udah sering banget nih ngejodohin si Bara, tapi gimana? Cintanya Bara tuh ya cuman ke Nina. Nah, seperti pepatah nih, cinta ditolak, dukun bertindak. Masih ada ya di 2025 kayak gitu. Sepertinya kayak nggak ada cara lain. Dari cara halus sampai keras sudah dilakuin sama keluarga Bara. Selain takdir, mungkin ilmu hitam yang bisa misahin mereka. Bara yang semula tergila-gila pada Nina nih, perlahan-lahan mulai tak acuh dan mulai menjauh. Nina sangat merasa terpukul dengan sikap Bara nih. Kisah cinta mereka udah penuh perjuangan selama bertahun-tahun. Dan mereka udah saling berjanji untuk mencintai. So sweet banget ya gengs. Rasanya gak mungkin nih tiba-tiba Bara bisa cepet banget secuek ini. Si Nina ngerasa kayak gitu. Nina yakin banget pasti keluarga Bara nih dalangnya. Mereka pasti memakai ilmu hitam untuk membuat Bara jadi begini. Kayak ngejauhin Nina tiba-tiba gitu.
Yang tadinya terbucin-bucin nih. Nah tiba-tiba Bara kayak hilang rasa gitu aja, jadi cuek banget. Cintanya Nina ini sama Bara udah di tahap yang kronis banget nih gengs. Pokoknya Bara atau enggak sama sekali. Bahkan jika nyawa taruhannya bakal gue lakuin, kata si Nina. Dengan niat yang kuat, Nina akan berjuang nih untuk mendapatkan Bara kembali ke dalam pelukannya gengs. Nina akhirnya nemuin temennya yang bernama Feby nih dan cerita soal kesedihan dan masalahnya. Nina nanya nih sama Feby, ada nggak ya kira-kira kayak semacam seorang ustadz yang bisa nyembuhin si Bara ini. Feby bilang nih dia kenal beberapa ustadz yang bisa nyembuhin kayak semacam penyakit seperti itu. Mungkin bisa dicoba kali ya, kata si Feby. Akhirnya nih si Feby nih nganterin perjalanan Nina nih selama pencarian ilmu putih itu. Udah dianterin nih sama Feby, ditemenin gitu ke ustadz berbagai daerah. Tapi nih hasilnya nihil gengs. Jawaban mereka sama, ini ilmu hitam bukan sembarangan. Beberapa ustadz bilang nih ilmunya itu kuat dan memakai perjanjian tertentu. Mereka menyerah karena merasa tidak memiliki kapasitas lebih jauh untuk masuk ke dalam sana. Si Feby udah totalitas banget ngebantuin nemenin perjalanan si Nina ini. Si Nina semakin putus asa, tapi dia nggak nyerah. Masih dalam doa dan berharap. Malam itu, Feby bermimpi buruk yang terasa begitu nyata. Ia didatangi sesosok pocong berwajah gosong di jendela. Bangun dalam keadaan keringat dingin, pucat fasi, dan akhirnya panik mencoba menelpon si Kak Nisa ini. Tapi telepon nggak diangkat karena malam tuh udah larut banget ya, mungkin si Nisa tidur ya. Jadi besoknya nih si Feby memutuskan untuk datang aja ke rumah Nisa nih buat cerita-cerita dan sekalian nanya nih ada nggak sih rekomendasi ustadz yang mumpuni lah gitu, maksudnya yang baik gitu loh. Singkat cerita nih, sampailah si Feby ini di rumahnya Kak Nisa ini dan menceritakan kejadian mimpinya malam itu. Nis, gue semalam mimpi serem banget deh. Di jendela kamar gua ada pocong gede banget ngintipin gue. Nisa agak kaget nih dengernya sambil dia nimpalin, sorry Feb, gosong nggak mukanya? Feby semangat banget nih ngiyain. Iya, kok lu bisa tahu? Akhirnya Nisa jawab nih, iya karena gue semalam juga mimpi yang sama, tapi pocongnya beda wujud. Akhirnya Nisa lanjut cerita nih, di mimpinya ia melihat ada seorang laki-laki memakai gamis putih dan peci putih berdiri di kebun belakang rumahnya si Kanisa ini. Dekat pohon pisang nih, manggil-manggil namanya Kanisa. Nisa, Nisa, Nisa. Nisa yang bingung akhirnya keluar rumah nih dan nyamperin si sosok yang manggil ini nih, si dia ini di balik tembok yang misahin nih antara dia dan kebun itu. Jadi kayak ada tembok nih, itu kebun, nih Nisanya di dalam rumah nih gitu. Fun fact-nya nih, kebun tersebut itu udah sering banget disebut-sebut nih sama dukun ataupun ustadz bahwa kebun itu udah kayak semacam kerajaan jin yang sangat besar nih, udah lama banget gitu. Akhirnya Nisa nyaut nih dari balik tembok, kenapa manggilnya di sini? Kok nggak ngetok aja ke pintu rumah? Sosok itu tersenyum dan bilang, saya cuma bisa sampai di sini karena kamu dan ibumu sering ngaji dan wirid sih. Lalu dalam sekedipan mata nih, kayak si Nisa ngedip gini nih, teng. Nah sosok itu tiba-tiba langsung di depan mukanya si Nisa. Maksudnya kayak berbatasan tembok yang tadi tuh. Nisa memperhatikan wajah sosok tersebut gosong, terbakar, dan banyak kulit mengelupas, juga berdarah. Matanya kuning menyala. Nisa nih nggak ada ngerasa yang aneh nih, tapi dia yakin nih kayak ada yang nyebut di dalam hatinya nih kalau kayak seakan-akan dia udah tahu bahwa sosok ini adalah pocong. Padahal sosok ini tuh pakai gamis putih dan peci putih. Nisa nanya nih, mau apa ketemu saya?
Sosok itu menjawab, "Saya cuma mau mengobrol sama kamu. Saya bisa ngerasain energi putus asa kamu. Saya datang ke sini mau menawarkan bantuan. Apapun yang kamu lagi gundakan bisa saya kasih dan bisa saya selesaikan." Seketika suasana berubah nih. Mimpinya tuh kayak langsung lompat-lompat, kayak semacam ngasih gambaran flashback atau masa depan, atau yang lagi dipikirin sama Nisa saat itu, yang lagi dia gundahin, lagi dia galauin, lagi dia resahin. Kayak ada gambar-gambaran, seakan-akan nih si sosok ini tuh bisa ngebaca pikirannya Kak Nisa ini. Nah, karena gambaran-gambaran mimpi yang lompat-lompat tadi nih, dadanya Nisa kayak kerasa sesek banget nih. Dan dia kayak ngerasa, wah pokoknya resah banget gitu. Dia kayak kaget. Tapi nih, Nisa yang belum jawab apa-apa nih, mendengar suara panggilan ibunya yang akhirnya mengaburkan semua gambaran itu. "Nisa, Nisa, kamu ngapain di situ? Sini cepet masuk," sahut ibunya. Nisa noleh nih ke ibunya dan jawab, "Iya." Terus dia langsung noleh lagi ke sosok yang tadi. Dia jawab, "Saya nggak mau." "Udah ya, saya mau masuk dulu," kata si Nisa. Setelahnya Nisa terbangun. Nah, ini yang gue bilang, ceritanya sama kayak gue nih gengs, bahwa energi desperate kita nih bisa sampai ke alam lain, dan mungkin aja bisa dimanfaatkan oleh jin atau iblis untuk menawarkan persekutuan. Tapi gue harap ketika kalian mengalami itu, jangan pernah gengs, untuk menyetujui itu. Karena sosok pocong ini tahu kalau Kak Nisa ini dan ibunya sering ngaji dan wirid di rumahnya. Jadi dia ngambil wujud yang agamis nih, supaya mungkin aja Kak Nisa bisa percaya sama dia gitu, atau dia bisa dipercaya nih sama Kak Nisa. Sumpah nih, gue merinding banget nih denger ceritanya si Kak Nisa ini nih ya. Balik ke cerita ya guys ya. Nah, Feby nih yang denger cerita itu terheran-heran dia nih. Kok bisa ya sosok itu sampai ke lo gitu? Dan maksudnya apa ya? Akhirnya nih, karena nggak enak Kak Nisa ini jadi terlibat, Feby ceritalah sedikit nih permasalahan temennya ini. Setelah cerita panjang lebar, Nisa merekomendasikan nih orang yang paham ilmu semacam itu, karena orang ini katanya mantan dukun yang udah bertobat. Lalu si Feby forward deh pesan itu ke Nina nih, dan berangkatlah mereka beberapa hari kemudian. Panggilannya ibu. Sebelum kedatangan Feby dan Nina, ibu sudah merasakan kedatangan mereka. Disambut baik oleh ibu, mereka dijamu duduk. Nina langsung menceritakan permasalahannya. Ibu membaca sesuatu beberapa saat dalam diam, mencoba menerawang. Setelah selesai nih, beliau membuka mata dan bilang sama si Nina dan Feby, "Mbak Nina, ternyata kamu tidak hanya diincar satu, tetapi 3 orang. Yang pertama, Ibu Bara. Yang kedua, ibu dari mantan istri Bara. Yang ketiga, seorang ustadz yang mereka sempat datangi. Semua usaha saya seperti ada penghalang yang sangat tinggi. Sebelumnya, saya mencoba menerawang ibu kandung Bara nih, tetapi ternyata di belakangnya ada peran yang lebih besar, berlindung mengkambing hitamkan ibu Bara, yaitu guna-guna dari mantan mertua si Bara. Dukun yang dipakai mereka ini adalah dukun Dayak yang sangat sakti, gengs. Dulu Bara sangat mencintai istrinya nih, sampai-sampai dia akhirnya mengabdi ke ibu mertuanya ini. Nah, disclaimer nih, istrinya si Bara ini udah meninggal, jadi Bara ini ditinggal cerai mati. Ibu kandungnya Bara ini masih nggak tahu kalau si Bara ini diguna-guna oleh ibu besan itu. Karena ibu kandungnya ini memang nggak pernah menyetujui hubungan kamu dan Bara, kata si ibu. Akhirnya nih, mengambil kesempatan, ibu besannya mengajak ibu kandungnya untuk memelet Bara supaya dia nurut aja gitu sama
ibu kandungnya dan besannya ini. Dengan dukun rekomendasi ibu besan. Dan untuk ustadz palsu itu, dialah yang meneror Mbak Nina dan Feby dengan pocong berwajah gosong karena nih nggak rela Mbak Nina sudah berpaling ke tempat lain. Ia senang karena Mbak Nina selalu memberikan banyak uang kalau konsultasi, gengs. Ia bukan seorang ustadz, tapi dukun yang berkedok ustadz. Pocong gosong itu adalah makhluk peliharaannya. Tapi urusan Pak Ustadz itu sudah saya selesaikan, kata si ibu. Tapi selebihnya saya tidak bisa tembus kekuatan mereka. Maaf sekali. Nina sesak nafas nih mendengar penjelasan dari si ibu. Dia nggak tahu sama sekali kalau si Bara itu sebelumnya punya istri, gengs. Ibu mantan istrinya pun sama keji. Bener pula nih dugaannya, ternyata keluarga Bara ini mengontrol Bara dengan menggunakan ilmu hitam. Nina menangis, masalahnya masih belum selesai. Sekali lagi, ia pulang dengan tangan kosong. Udah jatuh, tertiban tangga pula. Feby juga akhirnya nih ngasih tahu Nisa penjelasan asal mula teror pocong gosong itu. Alhamdulillahnya nih setelahnya itu mereka udah nggak pernah diganggu lagi. Di satu sisi nih Nina yang udah sangat desperate banget nih, udah nyerah dengan ilmu putih. Nggak bisa kayak gini terus, nggak akan ada jalan keluarnya, kata si Nina. Ilmu hitam akan saya balas juga dengan ilmu hitam, pikirnya si Nina di dalam hati. Sampai sini Feby udah bilang nih nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya gue nggak mau ikut-ikutan kalau udah masalah ilmu hitam nih. Yang kemarin aja dia sama Nisa sampai diteror habis-habisan oleh dukun yang berkedok ustadz itu. Akhirnya Nina ngelakuin semuanya sendirian. Dicari satu-satu nih semua dukun yang katanya paten walau berpindah-pindah kota sekalipun, gengs. Setelah beberapa bulan berlalu, Kanisa mimpi lagi, gengs. Dia datang ke sebuah rumah nih yang super duper megah bak istana bersama Feby dan satu orang gak dikenal. Lantainya rumah itu nih semuanya marmer. Yang anehnya marmer utuh, gak ada tuh garis-garis pemisah marmernya. Furniture dan interiornya nih berlapis emas dan emerald yang sangat-sangat mewah. Tapi anehnya nih, di dinding-dinding rumah tersebut terdapat akar-akar gantung yang sangat banyak. Hawa yang Nisa rasakan semula semakin masuk ke dalam nih semakin merasa tak enak. Masuk ke beberapa ruangan, ia menyadari yang tersisa hanya Feby. Satu orang lagi hilang entah kemana. Makin masuk ke dalam, Nisa melihat sebuah pohon beringin yang sangat besar, gengs. Pohon itu dijaga oleh dua makhluk raksasa. Yang satu nih bertubuh bungkuk, berbulu dengan payudara menjuntai ke bawah. Yang Nisa asumsikan itu adalah Wewe Gombel. Ia pikir nih selama ini Wewe Gombel itu berbentuk wanita tua biasa dengan payudara menjuntai saja. Ternyata nih wujudnya mirip kayak genderuwo. Satu makhluk lagi adalah ular putih yang memakai mahkota melilit batang pohon tersebut, gengs. Nisa juga menyadari bahwa di pohon besar itu terdapat seorang laki-laki nih yang tergantung, tersodok dahan dari bagian bawahnya sampai dahan itu keluar dari mulutnya. Nisa ngerasa ini udah gak beres. Perasaannya nih makin gak enak. Dia muter balik nih, ketakutan nyariin si Feby yang ternyata udah gak ada. Di sela-sela kepanikannya mencari pintu keluar, tiba-tiba si Nisa nih ditarik oleh seorang ibu-ibu. Ibu itu bertanya, mau cari pintu keluar ya? Nisa jawab nih, iya, sambil setengah mau nangis. Ibu itu megang kedua tangan Nisa sambil bilang, baik, setelah ini akan saya beritahu, tapi tolong ya saya titip pesan ke kamu. Tolong bilang ke Nina, jangan kelewatan dan sampai hilang arah. Apapun yang Nina lakuin gak akan bisa ngebalikin si Bara. Karena Bara nih udah sepenuhnya dalam genggaman si mereka yang dimaksud nih ibu kandungnya dan besannya itu.
Dan langkah yang Nina ambil kali ini nih akan makin menjerumuskan Nina ke kegelapan, juga akan membawa mudorot yang lebih jauh lagi. Bukan hanya ke Nina, tapi juga anak-anak keturunannya kelak. Setelah itu, kamu baca ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin sebanyak 3 kali. Setelah itu, kamu akan menemukan pintu keluar. Cepet nak, keluar sekarang juga. Keluar secepat yang kamu bisa. Mohon sampaikan pesan ini dan terima kasih. Nisa nggak sempet nanya kalau ibu itu siapa, sosok siapa dia nih, karena dia dalam kondisi yang keadaan panik. Pokoknya di saat itu, di pikiran Nisa harus ketemu pintunya dulu. Bukannya ketemu pintu keluar nih, malah dia ketemu sosok laki-laki nih di ruangan yang lain, gengs. Ia terlihat baik nih, sopan dengan pakaian parlentenya, menggunakan baju keraton Jawa, jas bludru berbenang emas, kain batik, rambutnya yang hitam dan kulitnya yang sangat putih, sedang duduk di kursi dengan meja yang terbentang panjang di depannya. Lagi-lagi nih Nisa ditawari pintu keluar karena tak ada orang lain lagi nih yang bisa ditanyakan, dan emang kayaknya aura orang ini nih bukan sesuatu yang berbahaya. Akhirnya Nisa mendekati sosok itu, gengs. Inti dari obrolannya sih sama aja, kayak tolong pesan ke Nina ya, jangan kelewatan. Gak lama nih, dia nunjuk ke satu arah di sebelah kirinya sambil bilang, mau nyari pintu keluar kan? Itu di sana, silahkan. Seketika nih, ada pintu yang jaraknya deket banget dari tempat dia duduk. Setelah keluar dari pintu itu, Nisa pun terbangun. Nisa ngerasa ini bukan mimpi biasa. Ada pesan yang harus disampaikan. Karena gak kenal sama Nina langsung nih, Nisa gak enak buat ngehubungin si Nina secara langsung. Dan jujur nih, Nisa gak mau terlibat lebih jauh juga gitu. Akhirnya Nisa sampein pesannya aja lewat Feby. Singkat cerita, Feby forward pesan itu ke Nina, dan setelah mendengar itu, Nina menangis. Nina mengkonfirmasi nih bahwa memang kebanyakan leluhurnya Nina ini adalah orang Jawa seperti di mimpinya si Nisa. Dan yang bikin Feby dan Nina nangis nih, ternyata sosok ibu-ibu yang ada di dalam mimpinya si Nisa yang titip pesan tadi adalah almarhumah dari ibu kandungnya Nina yang udah lama meninggal. Karena si Nina ini ternyata anak yatim piatu. Ya Allah, nyes banget gue bacanya. Nina juga mengkonfirmasi nih, kan Nina kan tadi banyak banget nih jelajah ke dukun-dukun yang ilmu hitam gitu ya, bahwa sosok yang menjaga si bara ini yang dipakai sama ibu kandung dan besannya itu adalah sosok wewe gombel dan ular putih bermahkota. Nisa nggak tahu sebenarnya cowok yang tergantung di pohon itu, di dahan itu adalah siapa, nggak tahu. Tapi ngelihat tuh cowok dijaga sama dua makhluk tadi, Nisa mikir mungkin itu adalah jiwanya bara. Nasi udah menjadi bubur. Nina udah terlanjur bersekutu dengan dukun yang sangat sakti yang sudah menjadi pegangannya. Nggak bisa main berhenti gitu aja, kata Nina. Feby udah nggak berani nanya-nanya lagi soal itu. Setelah kejadian itu, Feby dan Nisa akhirnya udah nggak pernah lagi diganggu dengan mimpi-mimpi atau hal-hal yang aneh. Mimpinya hilang, begitupun juga dengan Nina. Nggak ada yang tahu kabar Nina sekarang gimana dan di mana. Itu dia tadi pengalaman dari Kak Nisa. Merinding gua, jadi kayak penasaran gitu sama kabarnya si Mbak Nina ini. Kak Nisa, kalau misalkan ada update-nya nih, bolehlah kirim-kirim lagi ceritanya ke sini ya. Ada pesan juga nih dari Kak Nisa, apapun yang terjadi, jangan sampai deh lu bersekutu sama hal-hal yang kayak gitu atau ilmu hitam, karena ada harga besar yang harus dibayar. Lu akan kehilangan sesuatu yang gak akan bisa lu beli dengan semua harta yang lu punya, yaitu jiwa dan ketenangan hati. Karena sependek pengetahuan gue nih, kalau lu bersekutu sama ilmu hitam, berarti lu udah tuker nyawa gitu. Ada perjanjian yang dimana nanti nyawa lu jadi budak mereka setelah ente mati. Makanya jangan sampai ke dunia gelap itu, gengs. Makasih sekali lagi buat Kak Nisa yang udah kirim ceritanya ke sini. Buat kalian nih yang mungkin punya cerita kayak tadi yang
pengalaman kalian pribadi, kalian bisa kirim ke email yang udah gue cantumin di kolom deskripsi. Udah sampai sini loh nontonnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya gengs. Ini ibaratnya gue leluhurnya Nina yang Jawa tadi nih. Waduh. Thank you so much for watching. So, case is closed. See you in the next locker.